Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 topik sekaligus. Yang pertama yaitu sebelum masuk ke deteksi dini, kita harus terlebih dahulu mengetahui terkait dengan Desa Siaga Sehat Jiwa. Ini adalah materi pertama. Materi kedua yaitu terkait dengan deteksi dini, sekaligus materi untuk praktikumnya deteksi dini. Jadi nanti setelah ini kalian langsung mempraktekkan bagaimana mengkaji atau melakukan deteksi dini kesehatan jiwa di lingkungan masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Dan materi yang terakhir yaitu pengorganisasian masyarakat terkait manajemen kesehatan jiwa di masyarakat. Nah, Desa Siaga Sehat Jiwa merupakan bentuk layanan keperawatan kesehatan jiwa komunitas yang sudah kita bahas di hari Senin kemarin. Bahwa kalau di kesehatan jiwa itu ada 2, yaitu jiwa komunitas dan jiwa klinik. Kemudian untuk status kesehatan yaitu untuk kelompok sehat, kelompok resiko, dan kelompok gangguan. Nah, itu yang harus kalian ingat. Kemudian, kesehatan jiwa merupakan program pokok PKM atau Puskesmas dan pemberdayaan kader dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa siaga sehat jiwa. Jadi ini untuk dalam melakukan desa siaga sehat jiwa dan sebagai bentuk implementasi dari kesehatan jiwa komunitas. Visinya dari DSSJ itu untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat, mencegah masalah kesehatan jiwa masyarakat, memelihara kesehatan jiwa masyarakat, dan mengoptimalkan hidup pasien gangguan jiwa masyarakat. Visinya itu bagaimana yang sehat itu nanti akan tetap sehat, yang resiko tidak menjadi gangguan jiwa, dan yang gangguan jiwa bisa optimal untuk melakukan minimal activity daily living-nya atau ADL-nya mandiri. Itulah tugas dari nanti ada kader kesehatan jiwa, ada TOMA, ada perawat kesehatan jiwa komunitas atau CMHN. Nah, ini yang sudah kita bahas dari kemarin, yaitu pengelompokan kesehatan jiwa ada yang kelompok sehat, resiko, dan gangguan jiwa. Ini struktur organisasi Desa Siaga Sehat Jiwa. Yang menjadi pembina adalah Puskesmas. Puskesmas itu nanti ada penanggung jawabnya, yaitu perawat kesehatan jiwa, CMHN, itu nanti turun ke tokoh masyarakat, bisa RW, RT, kelurahan, kecamatan, terus kemudian nanti ada kader kesehatan jiwa atau KKJ. Nah, untuk KKJ itu bandingannya adalah 1:20. Maksudnya di sini adalah 1 kader kesehatan jiwa menaungi 20 kepala keluarga. Kalau misalnya di RT itu ada 100 kakak, berarti harus ada 5 kader kesehatan jiwa di RT itu. Kenapa 1:20? Biar maksimal dan optimal. Walaupun di masyarakat juga masih minim. Mungkin satu desa itu baru ada 5 gitu. Satu RT 1 itu udah sangat bersyukur. Tapi idealnya adalah 1:20 kakak. Terus tugas dari CMHN atau Community Mental Health Nursing, yaitu dari perencanaan, menyusun visi misi, filosofi, dan rencana kerja bulanan, tahunan itu adalah petugas CMHN nanti turun ke masyarakat sampai ke KKJ ini. Terus membentuk Desa Siaga Sehat Jiwa. Ini adalah kegiatannya, jadi dari menyusun organisasi yang di depan tadi ini, sampai ke organisasi yang kader jiwanya, jadi nanti siapa tokoh masyarakatnya, penanggung jawabnya, RW-nya turun ke RT, RT turun ke kader itu, jadi ada tugas perawat CMHN untuk membuat struktur organisasinya. Terus nanti menyusun daftar keluarga di Desa Siaga Sehat Jiwa. Ini semua nanti bisa dilakukan ketika perawat CMHN dan KKJ itu sudah melakukan yang namanya deteksi dini yang akan kita bahas atau pelajari di slide berikutnya.
Ini pemberdayaan kader kesehatan jiwa. Yang pertama adalah proses rekrutmen, terus menentukan KSJ, SPKSJ-nya, terus melakukan pelatihan, proses orientasi, deteksi dan pelaporan, penilaian kinerja, dan pengembangan. Jadi dalam pemberdayaan KSJ itu perawat komunitas yang jiwa itu juga melakukan evaluasi atau monitoring evaluasi terhadap kinerja dari kader kesehatan jiwa. Nah, berikut yang terkait dengan ini, Desa Siaga Sehat Jiwa. Selanjutnya kita ke materi deteksi dini di praktikum, karena ada kaitannya, satu kaitan. Tujuannya itu supaya mahasiswa mampu memahami dan menerapkan deteksi dini demi mewujudkan desa siaga sehat jiwa. Deteksi keluarga merupakan screening kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun orang yang kompeten untuk mengetahui status kesehatan keluarga di suatu wilayah. Nah, jadi deteksi keluarga ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan atau kader kesehatan jiwa tadi itu. Tujuannya yaitu untuk menentukan atau mengetahui jumlah keluarga yang sehat jiwa, yang memiliki resiko psikososial, dan yang mempunyai anggota keluarga dengan penderita gangguan jiwa. Ini langkah-langkah mendeteksi keluarga di Desa Siaga Sehat Jiwa. Yang pertama, kita melakukan kunjungan rumah di tiap-tiap keluarga, terus mengisi format deteksi keluarga di Desa Siaga Sehat Jiwa, yaitu menuliskan nama kakak, menuliskan umur, status pernikahan, pendidikan, sampai kondisi kesehatannya. Terus kemudian nanti dibuat rekapitulasi. Jadi seperti ini. Data rekapitulasi nanti ada nama kakak, alamat, dan keterangan. Misalnya, nama kakak adalah kepala keluarga, bisa ayah, atau misalnya kalau misalnya kepala keluarganya sudah meninggal, berarti kepala keluarganya adalah istri atau jandanya itu atau ibunya. Alamatnya di RT RW berapa, keterangannya adalah apakah kakak ini masuk ke kakak sehat jiwa, kakak dengan anggota keluarga yang memiliki masalah psikososial, atau kakak yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Nah, rekapitulasi ini dilakukan setelah kalian sudah melakukan deteksi dini ke 20 kakak atau di wilayah binaan. Kalau misalnya kalian menjadi perawat di RT 1, berarti nanti RT 1 itu adalah ada rekapannya. Nah, sebelum ke rekapan, yang harus kalian lakukan adalah mengisi format deteksi dini. Nah, ini nanti dituliskan nama kepala keluarga, umurnya, jenis kelaminnya, status kawin, pendidikan, pekerjaan, dan alamatnya. Ini adalah isi dari data keadaan keluarga. Misalnya, nomor 1 ini ada nanti diisi yang kepala keluarga. Misalnya, Bapak Johan, jenis kelamin laki-laki, umur 63, pendidikan SMA, pekerjaan, misalnya satpam, kondisi kesehatannya apa? Oh, memiliki penyakit kronis, misalnya DM, dituliskan sini centrang, DM sudah 3 atau sudah 20 tahun. Ketika memiliki penyakit kronis, maka kita asumsikan bahwa si Pak Johan ini memiliki resiko masalah psikososial. Caranya kita menanyakan kondisinya. Pak, bagaimana dengan kondisi Bapak yang sakit DM selama 20 tahun ini? Kalau misalnya si bapaknya bilangnya, saya sudah putus asa, tidak sembuh-sembuh, sudah pasrah. Nah, itu berarti nanti masuk ke resiko masalah psikososial. Ketika Pak Johan sudah sakit 20 tahun DM, tapi dia bilang, oh nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Mas, ini adalah sudah anugerah dari Tuhan, saya ikhlas menerimanya, jadi saya tidak merasa terbebani oleh penyakit saya. Berarti kondisi kesehatannya adalah sehat jiwa. Kemudian nomor 2 adalah istrinya Pak Johan. Oh, Bu Sri, perempuan, umur 35 tahun, pendidikan
SD, pekerjaan ibu rumah tangga, kondisinya sehat. Terus misalnya nanti ada anaknya Ani, jenis kelaminnya perempuan, umur 11 tahun, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak sekolah. Misalnya gangguan jiwa dan seterusnya. Nah, dari pengisian ini ada diisi per kakak. Kalau misalnya satu rumah itu ada 2 kakak si nenek kakek biasanya kan masih masuk tuh dalam satu rumah. Berarti diisikan di format yang berbeda, tidak dimasukkan di satu format walaupun tinggal satu rumah. Ini adalah format per kakak. Setelah kalian misalnya mendapatkan satu RT yang berjumlah 78 kakak, kemudian kalian baru merekapnya. Cukup dituliskan nama kakaknya siapa. Johan, RT 1 RW 5. Misalnya Umbu Harjo, keterangan memiliki keluarga gangguan jiwa. Seperti itu. Itu terkait dengan deteksi dini gangguan jiwa. Nah, untuk mengetahui tadi apakah itu masuk ke masalah psikososial, gangguan jiwa, atau sehat jiwa, bisa dilakukan pengkajian dengan waktu cukup 2 menit, bahkan 1 menit. Hanya dengan melihat saja kita sudah tahu. Oh, misalnya ada anggota keluarga yang seperti tertawa sendiri, berbicara ngaco, dan sebagainya, itu berarti bisa masuk dikatakan ke gangguan jiwa. Tapi jangan kita just langsung ketawanya itu, siapa tahu baru dapat WA dari pacarnya gitu kan. Nah, jadi kita konfirmasi ke anggota keluarga yang lain. Ada apa dengan beliau ini? Nah, gitu. Terus untuk ini masuk ke resikonya. Jadi menggunakan format yang ini untuk mengkategorikan apakah anggota keluarga itu masuk ke sehat, gangguan jiwa, atau masuk ke penyakit kronis. Dan perlu diingat adalah penyakit kronis belum tentu nanti masuk ke masalah yang kelompok resiko atau psikososial. Tapi kebanyakan kalau punya penyakit kronis otomatis masuk di psikososial. Nah, ini checklist untuk ketika melakukan komunikasi di keluarga. Jadi step-stepnya seperti ini. Nanti kalian bisa mempraktikkan dengan keluarga sendiri atau dengan teman yang satu kos itu, kemudian divideokan. Nanti dari video itu dan dari hasil laporan deteksi dini itu adalah sebagian nilai praktikum yang deteksi dini. Yang untuk hari Jumat yang dengan saya yang deteksi dini itu. Kemudian yang materi terakhir adalah ketika sudah terbentuk sebuah desa siaga sehat jiwa, terus sudah melakukan pelatihan kader terkait dengan kesehatan jiwa, maka kita harus tahu bagaimana sih mengorganisasi masyarakat supaya sehat jiwanya ketika ada kasus itu seperti apa. Nah, kita harus belajar di sini. Tujuannya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang perlu kalian ketahui tentang piramida pelayanan kesehatan jiwa di komunitas. Itu nanti ada yang namanya perawatan sepanjang hidup, makanya dari janin sampai lansia, sepanjang rentang sehat sampai sakit, maka dikelompokkan kepada anggota masyarakat yang kelompok sehat, resiko dan gangguan jiwa, dan pada setiap konteks keberadaan. Jadi keberadaannya ini tuh di mana? Apakah di masyarakat, di puskesmas, di rumah sakit umum, atau di RSJ? Nah, ini adalah piramida yang harus kalian pahami. Yang paling bawah adalah yang sudah kita bahas kemarin, yaitu perawatan mandiri individu dan lingkungan keluarga. Yang kita kenal dengan kemarin apa itu istilahnya? Model keperawatan jiwa berbasis apa? Keluarga atau individu. Ini adalah yang paling rendah sampai ke RSJ. Semakin di bawah piramidanya, maka
biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan akan semakin murah atau semakin sedikit, dan frekuensi kebutuhannya akan semakin sedikit. Jadi kebalik, ya. Frekuensi kebutuhan dan biaya itu kebalik. Semakin ke bawah, maka frekuensi kebutuhannya akan semakin sedikit. Dari biaya, perawatan, dan sebagainya. Semakin ke atas, maka akan semakin tinggi. Nah, ini yang harus kalian pahami. Kemudian nanti ada pelayanan masyarakat formal dan di luar sektor kesehatan. Oh, misalnya pelayanan formal itu nanti ke mbah dukun, ke ustadz, ke tokoh masyarakat, ke kader. Baru nanti ke pelayanan kesehatan jiwa dasar. Ini langsung yang ke kader kesehatan jiwanya itu. Konsultasi, tanya-tanya. Langsung ke pelayanan kesehatan jiwa masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah sudah mencapai ke Puskesmas. Puskesmas tidak bisa menangani, maka akan dirujuk ke RSUD. RSUD tidak bisa menangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Nah, perawatan mandiri keluarga. Kebutuhan pelayanan kesehatan terbesar sangat penting untuk memberdayakan keluarga dalam merawat anggota keluarganya. Ini yang paling bawah tadi yang sudah saya jelaskan semuanya tadi, bahwa semakin ke bawah maka frekuensi kebutuhannya baik biaya dan sebagainya akan semakin sedikit dibanding ketika perawatannya yang semakin tinggi. Dukungan masyarakat formal dan di luar sektor kesehatan. Itu nanti ada tokoh masyarakat, guru, pemberi pengobatan tradisional, misalnya dukun, dukun beranak, dan macam-macam dukun itu paranormal, itu di luar sektor kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar, kade, perawat CMAN, yang unit RSUD itu masih ada poli, psikiatri, rumah sakit jiwa, jelas pelayanan yang spesialis khusus untuk keperawatan jiwa, untuk rawat inap orang gangguan jiwa. Walaupun di RSUD ada beberapa yang sudah menerapkan untuk perawat pasien yang gangguan jiwa untuk RSUD yang jauh dari rumah sakit jiwa. Ini pengorganisasiannya, tenaga kesehatan yang dari bawah sampai ke rumah sakit jiwa. Peran dan fungsi dari community mental health nursing atau perawat jiwa masyarakat. Memberikan perawatan kesehatan secara langsung sebagai praktisional, sebagai praktisi, jadi langsung terjun ke masyarakat. Terus sebagai edukator, sebagai koordinator, yaitu menemukan kasus, merujuknya. Nah, ini biasanya dibantu oleh kader kesehatan jiwa. Terus, pengorganisasian masyarakatnya itu dengan pendekatan dalam pengorganisasi masyarakat. Nanti ada social planning, social action, ada community development, program jangka panjang, itu nanti ada self-direction, dan self-control, dan self-help. Terkait untuk pendekatan di pengorganisasian masyarakat, nanti coba kalian cari, bahas di grup terkait dengan self-direction itu seperti apa, self-control itu seperti apa, dan self-help itu seperti apa untuk community development-nya. Kemudian, penerapan pengorganisasian masyarakat dalam keperawatan jiwa komunitas, yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan masalah dan sumber daya manusia, mengelompokkan data yang dikumpulkan, merencanakan dan melakukan intervensi, dan mengevaluasi dan rencana tindak lanjut atau RTL. Jadi ketika sudah dibentuk desa siaga sehat jiwa, sudah dibentuk kader jiwa, sudah dilakukan deteksi dan sebagainya, sudah dilakukan screening, sudah dapat datanya, maka ada perencanaan, oh yang sehat ini berarti harus dilakukan stimulus tumbuh kembang. Yang kelompok risiko harus diberikan intervensi biar tidak menjadi gangguan jiwa. Yang gangguan jiwa harus dilakukan
rehabilitasi dan dukungan sosial supaya menjadi mandiri, tidak distigma, tidak dikucilkan. Terus nanti perawat CMAL melakukan evaluasi dari program yang sudah ada. Nah, sekian materi dari saya yang untuk pertama tadi desa siaga sehat jiwa, deteksi dini, yang terakhir ada pengorganisasian. Diingat, tugas kalian tidak selesai dari sini, ada 2 yang harus didiskusikan. Yang pertama tentang melakukan praktek deteksi dini di lingkungan terdekat atau rumah atau teman kos. Yang kedua yaitu membahas tentang yang self help, terus organisasi, yang mana tadi? Self direction, self control. Nah, ini yang harus kalian bahas di grup berdiskusi. Nanti ketika Mas setelah diskusi terus sudah melakukan deteksi dini, berarti hari Jumat kita baru membuka sesi tanya jawab, mengevaluasi. Oh, kira-kira kemarin pas deteksi dini yang belum difahami susahnya itu di mana? Untuk melakukannya kita bahas besok hari Jumat. Untuk hari ini pelajari materi ini, praktekkan, terus membahas tentang yang self direction, self control, dan self group di grup WA. Kalau misalnya yang ini sudah selesai, berarti langsung lanjut ke deteksi dini secara mandiri. Itu baru secara mandiri. Nanti ada tugas buat kelompok. Kelompoknya bisa sesuai dengan daerah masing-masing. Oh, misalnya nanti yang daerah Maluku itu dengan anak-anak yang dari Maluku, yang satu RT, atau yang satu kos, atau yang punya nomor WA di RT-nya. Jadi nanti melakukan pengabdian masyarakat yang namanya screening status kesehatan jiwa. Cukup 1 RT per kelompok. Itu nanti dibuat artikel, terus kemudian nanti dipublish di jurnal. Jadi kalian berlatih untuk menulis artikel. Ini adalah merupakan tugas output akhir dari mata kuliah keperawatan jiwa 1 sebagai pengganti field trip deteksi dini ke masyarakat. Jadi deteksi dininya tidak langsung bisa terjun ke masyarakat, tapi bisa dengan via WA. Itu nanti bentuknya adalah pengabdian kepada masyarakat, nanti kita publish di jurnal. Ini adalah merupakan outputnya. Bagi kelompok yang bisa menyelesaikan sampai membuat artikel, nanti ada jaminan bahwa minimal nilai akhir adalah B. Karena output dari jiwa 1 adalah untuk terkait praktek langsung ke masyarakat kesehatan jiwa, yaitu menitik beratkan di deteksi dini kesehatan jiwa. Paham? Karena dari nilai kemarin yang UTS hasilnya masih kurang memuaskan. Tuh. Artikelnya nanti bisa cari, udah ada contoh dari kakak tingkat kalian kemarin yang sudah membuat terkait deteksi dini kesehatan jiwa di Soro Sultan. Nanti bisa searching, di situ ada contoh artikelnya, tapi tidak boleh kopas. Contohnya seperti itu nanti kurang lebihnya. Saya akhiri kuliah pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.